Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti hikmah. Nah, insyaallah kita bahas pada malam ini apa? Kajian sifat salat Nabi. Kemarin kita bahas apa? Bahas apa? Angkat tangan. Yang mau jangan angkat tangan. Antum maju depan. Praktekkan. Ada pesanan. Inilah ya cara sholat, perhatikan. Jangan grogi kok pucat gitu kenapa? Dia praktekkan. Pertama udah niat tempatnya dalam hati. Kemudian cara mengangkat tangan atau takbir ada berapa cara? Sebutkan. Yang pertama adalah takbir dulu. Iya. Tangan ini menghadap ke arah kiblat semuanya ya, tidak merenggangkan, tidak pula merapat, tapi biasa aja. Sejajar dengan amanah pundak atau daun telinga. Kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cara pertama yaitu apa? Bareng. Bersamaan ya. Angkat tangan sama takbir bersamaan Allahu Akbar. Yang kedua, takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian baru sahih. Yang pertama takbir dulu, Allahu Akbar, baru letakkan tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan dahulu, baru takbir. Itu ketiga. Yang pertama bersamaan, Ustaz. Sahih. Itu aja. Ya, Ustaz. Kemudian letaknya, yang pertama diletak tangan kanan meletakkan di punggung tangan kiri, kemudian atau pergelangan tangan atau di bawah hasta. Bukan sih, di bawah ini. Nah, coba gimana? Allahu Akbar. Satu, yang kedua Allahu Akbar. Sahih, cukup dulu. Nggak apa-apa gitu aja. Berikutnya perhatikan. Halaman 14. Gambar nomor 4 sama 5. Perhatikan. Gambar nomor 4 sama nomor 5. Apa itu tulisannya itu? Meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan, dan meletakkan kedua tangan bersedekap, yaitu di dada. Itu penjelasan bukan hadis. Perhatikan, itu penjelasan bukan hadis. Kita akan bahas sekarang ini
Letak tangan itu di mana? Perhatikan. Letak tangan di mana? Yang bukunya baca. Di dada. Dada itu mana? Meletakkan di atas dada apa di dada? Letak sedekap, saat sedekap, perhatikan ini penting. Ini pendapat yang kuat. Tangan diletakkan di pusar, perhatikan, tulis, garis tulis. Tangan diletakkan di pusar atau di bawah pusar atau di dada. Berarti meletakkan tangan ada berapa cara? 3. Perhatikan. Kalau ada yang menguatkan meletakkan tangan hanya di pusar saja atau di dada atau di bawah pusar, semuanya hadisnya lemah. Semuanya hadisnya lemah. Kita bacakan yang pertama, yaitu pendapat mazhab Hanafi dan juga Hambali, berpendapat bahwa letak sedekap adalah di bawah pusar. Ini pendapatnya mazhab Hanafi dan Hambali. Berdasarkan hadis Rasulullah anhu, dia berkata, minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi fi salati tahta surrah. Berkata sahabat Ali anhu, sahabat Ali yang mulia mengatakan, termasuk sunnah, minas sunnah, meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan dalam salat, yaitu tahta surrah, di bawah pusar. Ini hadisnya Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Hadis ini para ulama mengkritik. Hadis ini sangat lemah karena ada perawi yang bernama Zaid bin Zaid Al-Qubi, statusnya majhul, yaitu orangnya tidak diketahui. Ini ilmu dirayah atau riwayat. Apabila perawi hadis itu majhul, tidak diketahui orangnya, maka tidak diterima hadisnya, itu lemah. Bisa jadi hadis itu tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum punya buku. Adapun Syafi'iyah, pendapat Syafi'iyah, Malikiyah berpendapat di bawah dada dan di atas pusar. Mana itu? Bawah dada dan di atas pusar. Dalilnya adalah hadis Wail bin Hujr. Kana Rasulullah alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'ala yadihi yusra, thumma yashuddu bainahuma 'ala sadrihi wa fi shalah. Artinya Rasulullah alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengencangkan keduanya di atas dadanya ketika beliau salat. Di atas pusar, di bawah dada. Ini pendapat siapa tadi? Syafi'i sama Maliki. Hadis ini Abu Dawud, Al-Baihaqi, At-Tabrani dalam kitab Mujamul Kabir. Akan tapi hadis ini pun juga ulama mengkritik. Kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang tepat insyaallah hadis ini pun juga hadisnya dhaif, lemah. Karena ada perawi hadis yang bernama Mu'ammal dari Sufyan Ats-Tsauri, orangnya bermasalah. Hafalannya lemah, suka pelupa. Jadi kalau semua hadisnya lemah, kembali kemana? Kembali kepada ke posisi tangan. Coba berdiri satu orang aja. Antum, Pak Antum yang berdiri? Antum ya, yang berdiri. Ada pesanan? Letakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, genggam. Allahu Akbar. Ketika meletakkan ini, posisi boleh di mana? Boleh di bawah. Enaknya gimana tuh megang gitu? Gitu kah enaknya? Coba ke bawah sedikit. Perhatikan cara meletakkan. Antum dulu aja. Perhatikan. Ketika kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, begini enaknya.
Ini boleh, nggak ada masalah. Ini hadisnya sahih. Yaitu apa? Meletakkan tangan kanan di atas punggung kiri atau menggenggam. Jadi begini. Atau meletakkan tangan kanan di hasta. Jadi begini. Kalau begini, boleh apa tidak? Boleh, tapi enaknya begini. Enggak ada masalah. Ya. Adapun sebagian yang sangat hulu memahami hadis ala sadri, di atas dada, ini pemahaman yang keliru. Artinya ini dada di atasnya lagi, di bawah apa? Leher. Kan ada kan? Itu hulu, pendapat yang hulu, berlebihan itu. Ada atau tidak? Ada. Ini mungkin belum baca atau baca mungkin belum paham, gitu kan? Coba praktekkan yang di leher itu gimana? Coba. Ya praktekkan coba. Iya, ini keliru. Cukup. Lalu bagaimana dengan sebagian orang yang sholat itu meletakkan tangan ini lagi. Itu bedanya. Memegang jantung katanya. Jantung itu mana? Ya gimana? Ya agak mereng gitu kan. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada periwayatan yang sahih, yaitu megang jantung. Katanya biar tenang. Ada lagi pendapat katanya seperti megang pedang. Gimana megang pedang itu? Masa begitu? Ini nggak benar gitu. Ini alasannya nggak benar. Ngapain pakai pedang? Ya itu dulu. Paham ya cara sedekap yang benar? Kalau berpendapat satu hadis saja pada dada itu tidak benar. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Ini pendapat yang kuat sebagaimana perkataan Al-Iyad bin Qayyim. Jadi perkara luas. Boleh di dada, boleh di atas pusar, boleh di bawah pusar. Yang enggak boleh itu apa tadi? Begini kan ya Allah, begini. Kasihan temannya gitu kan, begini-gini kan. Ini enggak boleh. Nah, dan itu ada larangannya sebagaimana yang Nabi sabdakan, naha an yusalliya rajulu mukhtasaran. Nabi melarang seseorang salat bertolak pinggang. Itu sama aja seperti bertolak pinggang, kan sama. Enggak boleh. Nah, yang berikutnya setelah meletakkan tangan kemudian membaca doa iftitah. Iftitah. Doanya banyak. Yang pertama doanya perhatikan, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian apa? Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul minal adni wad danas. Apa yang apa? Siapa yang apa? Ada apa enggak? Coba pakai mic. Ke belakang ada nih. Ya apa? Ini gimana ini? Ya udah enggak tuh grogi, bunyinya grogi. Boleh baca itu, terkadang juga membaca doa iftitah yang lain. Boleh baca doa iftitah yang lain. Doanya apa? Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kadang baca doa ini iftitahnya. Terkadang juga baca iftitah yang lain. Apa? Apa itu? Wajahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Terkadang juga membaca doa iftitah yang lain. Apa itu? Allahu Akbar
kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di sini saja. Kemudian ini doanya yang membaca siapa? Sahabat. Sahabat baca doa ini, maka Nabi bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya kagum dengannya, saya kagum mendengarnya, dan telah dibukakan pintu-pintu langit karena baca doa ini. Tapi kalau menggabungkan ya iftitah ini dengan yang lainnya nggak boleh. Seperti apa contohnya? Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian apa lagi? Inni wajhtu wajhiya. Ini nggak boleh dirangkai semua. Kenapa nggak boleh? Karena periwayatannya satu-satu. Pilih salah satunya, jangan digabungkan. Tapi doa iftitah banyak ragamnya, boleh dibaca kadang yang itu, kadang yang lainnya. Nah, yang berikutnya, setelah baca iftitah, membaca isti'adzah. Apa isti'adzah? Memohon perlindungan. Ini juga ada 3 contoh isti'adzah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau membaca yang lain, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu ya lafaz ta'awudnya. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini yang baca siapa? Imam, makmum, dan juga orang yang sholat sendirian. Al-Fatihah termasuk rukun, sebagaimana yang Nabi sabdakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Maka masuk rukun harus dibaca. Adapun doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kemudian membaca surah. Setelah Fatihah baca apa? Baca surah. Surah ini kapan dibaca? Yaitu di 2 rakaat yang pertama. Kalau ada salat yang 4 rakaat, rakaat pertama membaca surah, di rakaat kedua, keempat tidak baca surah. Itu yang ada dalilnya, ada contohnya. Oleh karena itu, lamanya salat itu 2 rakaat pertama sama 2 rakaat terakhir berbeda. Lebih cepat mana? 2 rakaat terakhir. Nah, kemudian ketika imam mengucapkan amin, ketika imam mengucapkan walaqalin, disunahkan mengucapkan amin, yaitu yang mengucapkan siapa ini? Imam dan makmum. Barang siapa yang takminnya, ucapan aminnya bersamaan dengan imam dan juga makmum, maka akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Yang berikutnya perhatikan, melakukan rukuk yang poin 12. Kemudian memulai rukuk diawali dengan membaca takbir. Apa hukumnya? Allahu Akbar. Sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kemana? Ke ujung daun telinga. Lihat gambar nomor 6, perhatikan. Dan nomor 7. Nabi SAW itu ketika sholat itu rukuk membungkukkan punggungnya dengan meratakannya ke
kepalanya juga rata dengan punggungnya, tidak mendongak, tidak pula menunduk. Perhatikan. Ruku lurus, kepala tidak mendongak, tidak menunduk. Itu nunduk mana mendongak? Dongak katanya. Masih dongak enggak? Kita gitu ya tuh satu. Itu punggungnya rata. Iya rata sudah. Coba agak kalau yang depan agak gini, agak gini. Jadi udah gitu olahraga gitu apa? Nah, perhatikan tangan letakkan di lutut, digenggam. Seperti posnya digenggam gitu ya, digenggam gitu ya. Ini pos yang benar. Kalau letakkan tangan di sini, mana ini namanya? Di betis ada apa tidak? Itu tidak ada sunnahnya, nggak boleh. Tapi di lutut. Itu yang ada dalilnya, yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan, idza raka'ta fadha rahataka 'ala rukbataika, thumma farrid baina asabi'ika, thumma qut hatta ya'khudhu kullu 'udwin ma akhadahu. Artinya jika engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Kemudian bukalah dari jemarimu, lalu diamlah. Jangan difoto ya. Sehingga semua anggota badanmu mengambil posisinya. Cukup. Nah, Nabi SAW itu merenggangkan dan menjauhkan kedua sikutnya dari lambungnya. Menjauhkan sikutnya dari lambungnya. Jadi lurus gini, lurus ya. Praktek lagi dulu bro. Dulu nanti gampang, ada bunyinya di sini. Coba, ruku. Lututnya ini jauh dari lambung, jangan ditempelkan seperti sebagian kebanyakan orang, gitu kan? Ada yang model itu nggak boleh. Nah, ini jauhkannya. Itu paham, masya Allah. Udah. Nah, perhatikan lagi berikutnya. Kemudian membaca doa. Doa ruku. Doa ruku ada beberapa macam. Yang pertama, Subhana rabbiyal azim. Wajibnya dibaca sekali, sunnahnya dibaca 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Nah, atau baca doa yang lain, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau juga membaca yang lain, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Teman-teman ini dihafal hanya doanya dihafalkan. Kadang pakai ini, pakai itu. Biar apa? Biar tidak hilang itu sunnah. Terkadang ada orang yang mengamalkan sunnah dianggap asing. Apa sebabnya? Karena tidak tahu. Kok aneh seperti itu, gimana itu? Doanya kok, oh beda ini, agama baru. Kan begitu. Padahal yang ada yang begitu. Intinya kita ngamalkan sunnah biar tidak hilang. Kemudian mengangkat kepala dari ruku. Artinya bangkit dari ruku. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan doa, apa doanya? Rabbana walakal hamd. Dan juga boleh ditambah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ketika menjadi imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi makmum apa ucapannya? Jadi makmum apa ucapannya? Hanya Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian berikutnya perhatikan halaman 28. Meletakkan tangan di dada atau insal
gambar 12 atau 13? Ini ulama ada khilaf. Sebagian berpendapat meletakkan tangan di dada, termasuk pendapatnya Malikiyah, wajib hukumnya. Sedangkan pendapat yang lain seperti Syalbani yaitu irsal. Ini ulama ijtihad. Mana pendapat yang kuat? Wallahu a'lam. Saya pilih pendapat yang irsal, lurus. Bagi yang berpendapat sedekat silakan, gak ada masalah. Ini gak perlu kita selisih, saling nyalahkan. Kamu salah, nggak boleh. Ini ada khilaf, saling menghormati pendapat yang lainnya, ya, hormati. Kemudian membaca takbir dan turun sujud. Allahu Akbar. Nah, ketika turun, mendahulukan kedua lututnya atau tangan dahulu? Meletakkan tangan dahulu apa lutut dahulu? Jawabannya ulama juga khilaf. Ya, sebagian berpendapat turun dari sujud itu lutut dahulu, sebagian berpendapat tangan dahulu. Kenapa kok sampai jadi khilaf? Karena tidak ada dalil yang qat'i yang menjelaskan bahwa Nabi itu turun dari sujud tangan dahulu atau lutut dahulu. Enggak ada dalil yang qat'i. Kalau pendapat ulama di sini boleh dua-duanya. Ya, boleh tangan dahulu dan juga boleh lutut dahulu. Nah, paham? Tapi pendapat yang saya pilih ikuti pendapat Syalbani dan juga ulama yang lainnya. Ketika perlu disujud, untuk sujud apanya dulu? Tangannya dahulu. Wallahu a'lam. Tapi ini perkara ini khilaf, tidak boleh saling menyalahkan. Oh, kamu kayak unta, nggak boleh. Kenapa ketawa? Untuk unta enggak kan? Nah, perhatikan lagi ketika gambar poin 16 sama 17. Ketika sujud yaitu dengan 7 anggota badan. 7 anggota badan itu mana? Idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu a'rabin. Bila seseorang hamba sujud, akan sujud menyertainya 7 anggota badannya. Yang pertama wajhuhu, wajah. Wajah itu mana? Ya semuanya, kening juga hidung. Kadang ada orang itu yang takut hidungnya tenggelam, nggak mau nempel itu hidung, sedikit aja. Ini nggak boleh. Nah, yang kedua waqafahu. Yang kedua adalah kedua telapak tangannya. Wa rukbatahu, dan juga kedua lututnya. Wa qadamahu, dan juga kedua kakinya. Berapa jadinya? 8. Masa? Yang pertama adalah wajah. 1 per 2 wajah itu 1. Kemudian waqafahu, dan kedua telapak tangannya. Tangannya 2, telapaknya berapa? 2. Jadinya berapa? 3. Nah. Wa rukbatahu, dan juga kedua lututnya 5. Kemudian waqadamahu, dan juga kedua kakinya. Berapa jadinya? 7. Praktek. Ke depan, sujud yang benar. Belum disuruh dari. Nah, karena yumakkinu anbahu wajhahu minal ardh. Nabi itu menetapkan, menekan, menempelkan hidung dan dahinya pada lantai. Coba tekan hidungnya. Bukan tekan, tempelkan hidungnya. Kemudian famakkin isnudika, dan mantapkanlah sujudmu. Itu tangan dijauhkan dari ketiak. Dijauhkan, itu betul-betul sujud itu kodamnya benar. Nah, balik arah sana. Gak pasti ada ke sana. Kita tekan kakinya, antum kan paham. Lihat kodamnya, nah, seperti itu ya, rapatnya seperti itu. Cukup. Kok sudah pas bergantian kan? Sudah gantian tadi. Nah. Dan tidak boleh sujud seperti halaman 32.
Nabi melarang sujud, yaitu seperti sujudnya siapa? Sujudnya anjing, bukan kuda. Kan bisa nggak? Apa kuda nggak sujud gitu kan? Nah, halaman berapa? 32. Ini seperti sujudnya, ya Nabi melarang ya sujud seperti yang biasa dilakukan oleh anjing, nggak boleh ya. Melarang orang membentangkan. Nah, Nabi melarang orang yang membentangkan kedua hastanya menempel di bumi. Mana bumi itu tempat sujud seperti ini ya. Ada bukunya nggak semua? Nggak ada. Kita praktekkan antum seperti sujudnya itu. Ya ada sana langsung soalnya udah bisa praktek. Itu seperti apa? Nanti nggak boleh, udah cukup. Ini nggak boleh, dan praktekkan itu. Ingat tumitnya belakang rapat. Kadang ada orang yang nggak rapat untuk tumit belakang itu. Berpisah, ini nggak boleh ya. Berikutnya, perhatikan. Duduk antara dua sujud. Halaman 34. Halaman 34, perhatikan. Nabi duduknya iftiras. Apa iftiras? Yaitu dengan membentangkan kaki yang kiri dan beliau duduk di atasnya. Coba praktek. Seperti gambar itu, bisa enggak? Semua, coba antum, yang punya bukunya. Membentang. Coba salah itu, kebalik atau? Oke. Yaitu membentangkan kaki yang kiri dan beliau duduk di atasnya, duduk di kaki kiri, dibentangkan seperti itu. Alam apa? Gambar nomor 19. Kemudian telapak kaki kanan itu beliau tegakkan seperti posisi 19 itu, dan jari jemarinya diapakan? Dihadapkan ke kiblat. Jari jemari dihadapkan ke arah kiblat. Ini yang benar. Jangan dibiarkan apa itu nggak manjat itu nggak boleh. Ini sunnah. Ini pada kapan? Pada duduk di rakaat kedua. Atau duduk namanya duduk iq'ad. Apa iq'ad? Perhatikan gambar nomor 21. Yaitu dengan menegakkan kedua tumit dan punggung kedua telapak kakinya, lalu duduk di atasnya kedua tumit tersebut. Praktekkan coba. Iq'ad. Ya, seperti ini. Kapas kakinya ya. Ini namanya iq'ad. Boleh. Ini boleh. Ini apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu kapan? Ya antara sujud kan begitu. Apa yang bingung-bingung? Kemudian baca doa, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa lafaz yang benar, yang sunnah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu enggak benar. Yang benar ini ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doanya. Sedangkan doa yang antum baca itu biasanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu enggak ada sunnahnya. Enggak ada sunnahnya. Sudah. Iya. Kasihan orang. Bahannya diapakan, makanya saya berikan buku ini, teman-teman tuh bisa dibaca kemana-mana dan merubah sholat yang dulu keliru, dibenerin, dibetulkan gitu loh. Kita ngamalkan sunnah. Apa itu sunnah? Satu yang Nabi ajarkan, Nabi perintahkan, Nabi amalkan, Nabi praktekkan, kita tonton, kita tiru gitu kan. Kalau nggak bisa yang itu mungkin agak aneh atau gimana, nggak hafal. Terkadang juga baca doa yang lain, apa doanya? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hanya itu aja. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini ya. Kemudian sujud, sudah kita bahas. Kemudian bangkit dari sujud.
bangkit dari sujud ini, wallahu a'lam, di buku ini. Kemudian Nabi bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Kemudian beliau melakukan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa berbicara dan tanpa membaca ta'awudz. Perhatikan, bangkit dari sujud. Gambar 23, perhatikan. Itu bisa bisa ngepal, bisa biasa. Apa namanya ini? Biasa gini, serang bangkit ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya sampai rakaat yang berikutnya sampai terakhir baru tasyahud. Kita bahas tasyahud 38, perhatikan. 38. Gambar nomor 24. Yaitu apa? Tasyahud. Pada tasyahud awal duduknya adalah iftirash. Sudah kita jelaskan tadi. Yaitu duduk iftirash. Kemudian baca doa. Doanya ini ya, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Nah, kemudian gambar 26, 27, 28. Gambar 26, perhatikan. Nabi selalu membentangkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Tangan kiri diletakkan di paha kiri. Dan juga tangan kanan diletakkan di paha sebelah kanan. Dan beliau mengepalkannya seluruh jari tangannya. Ya kan ini perhatikan, cara isyaratnya itu dari awal sudah isyarat. Jadi bukan pada bacaan asyhadu an la ilaha illallah, bukan. Tapi apa isyaratnya? Sejak awal takkan baru baca doa at-tahiyatul mubarakatuh sholawatuh dan seterusnya. Kemudian pandangan mata melihat apa? Melihat telunjuk, yaitu melihat telunjuk. Nah, pandangan mata melihat telunjuk. Kemudian bangkit rakaat ketiga, keempat dan terakhir di rakaat keempat. Perhatikan duduknya tawarruk, halaman ke-43. Duduknya tawarruk, perhatikan. Yaitu dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari satu arah, sehingga kaki kiri beliau berada di bawah paha dan betisnya yang kanan. Sementara itu telapak kaki kanannya ditempelkan. Perhatikan, telapak kaki kanannya ditempelkan. Semuanya jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Baru baca doa tasyahud akhir. Tasyahud akhir ditambah doa yang disunahkan halaman 44, perhatikan. Itu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kemudian boleh juga baca doa yang lain, tambah lagi. Apa doanya seperti ini? Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ingat, semuanya amal kita akan dihisab oleh Allah SWT. Maka doa ini ya, Allahumma hasibni hisaban yasira, dibaca. Maka Aisyah bertanya, "Sallahi, bagaimanakah bentuk dihisab yang mudah itu bagaimana?" Maka Nabi menjawab, itu seorang diberikan bukunya, dilihatkan bukunya, kemudian Allah memaafkan begitu saja. Itu apa? Hisab yang mudah. Ingat, buku catatan kita ada berapa? 99 buku catatan amal kita. Amal baik, amal buruk, totalnya segitu jumlah bukunya. Satu buku dibuka, berapa tebelnya? Sepanjang mata mandang. Itu apa? Lembarannya sebanyak itu. Perhatikan. Kalau ada 99 buku
yang dilihat oleh kita, lama nggak hisabnya? Lama. Maka baca doa ini, apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Maka Aisyah bertanya, bagaimanakah bentuk hisab yang mudah itu? Lalu jawab, soalnya dinampakkan bukunya, buku amalannya, dan Allah memaafkan begitu saja. Dibaca ini. Maka teman-teman ini dibaca, nggak paham ditanyakan ya, nggak paham ditanyakan, dibawa kemana-mana, nggak apa insyaallah. Kemudian setelah itu baru mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi, noleh ke arah kanan dan noleh ke arah kiri. Nah, sampingnya juga sama ucapannya assalamualaikum warahmatullahi. Jangan jawab salam temannya, nggak boleh. Tadi waalaikumsalam ini gimana? Paham insyaallah ya? Ini nggak ada pertanyaan, sudah isya. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.